semuanya, saat ini kami dari kelompok 3, mahasiswa Politeknik Negeri Manado jurusan Teknik Sipil, program studi D4 Teknik Konstruksi Jalan Jembatan kelas 4A akan mempresentasikan tentang pengeringan kayu yang merupakan tugas dari mata kuliah struktur kayu yang diajarkan oleh dosen Ibu Estreli Tawane, Sarjana Teknik Master Engineering Management. Dan berikut pembahasannya. Jadi, alasan mengapa kayu harus dikeringkan, kayu sehabis ditebang berada dalam kondisi di mana kayunya mengandung kadar air yang cukup tinggi. Untuk itu, dibutuhkan proses pengeringan pada kayu agar kayu lebih cepat untuk bisa dijadikan produk, bahan bangunan, dan lain-lain. Pengertian penting dilakukan dalam kegiatan pengolahan kayu karena berpengaruh langsung terhadap performa produk akhir. Berikut contoh pengeringan kayu dengan menggunakan Pengeringan kayu secara langsung dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan, perekatan, pembentukan, sampai dengan pekerjaan akhir kayu tersebut. Dengan melakukan pengeringan kayu sebelum menjadikan produk, banyak keuntungan yang didapat diantaranya. Membebaskan kayu dari serangan jamur, menstabilkan dimensi kayu sehingga kayu tidak lagi mengalami perubahan bentuk, retak maupun pecah. Menjadikan warna kayu lebih cerah atau terang, rendemen produk berkualitas baik meningkat, mempermudah kayu untuk dicat atau dipelintur. Dalam proses pengeringan kayu ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama faktor dari dalam dan yang kedua faktor dari luar. Di sini yang dijelaskan pertama adalah faktor dari dalam. Faktor dari dalam terdiri dari energi panas. Panas yang digunakan untuk memanaskan atau menguapkan air dari dalam kayu. Yang kedua kelembapan. Kelembapan ini disesuaikan dengan tingkat kadar air kayu. Yang ketiga adalah sirkulasi udara. Sirkulasi udara yang baik dapat menghantarkan panas secara merata ke seluruh permukaan kayu dan dalam tumpukan. Bagian kedua ada faktor dari luar. Faktor dari luar terdiri dari struktur makroskopis. Struktur makroskopis kayu adalah sifat yang terlihat pada kayu tanpa harus menggunakan mikroskop seperti mata kayu, arah serat, kayu basah, kayu gubal, dan teras. Yang kedua ada struktur mikroskopis. Struktur mikroskopis yang mempengaruhi proses pengeringan adalah porsi sel-sel yang bersifat parenkim, terutama jari-jari kayu. Ada dua sifat struktur mikroskopis, ada sifat fisis dan sifat kimia. Metode pengeringan kayu. Yang pertama adalah pengeringan udara atau pengeringan secara alami. Metodenya meliputi pemilihan tempat, penumpukan, kecepatan pengeringan, pengendalian kadar air. Yang kedua adalah pengeringan dengan kiln pengering atau konvensional. Kiln drying biasanya menggunakan uap panas. Peralatan dilengkapi dengan pengendali suhu dan kelembapan, sirkulasi udara, dan buangan uap air. Yang ketiga adalah metode pengeringan yang lain seperti dengan menggunakan energi matahari, dehumidifikasi, temperatur tinggi, kimia, penguapan, minyak mendidih, pelarut, elektrik frekuensi tinggi, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah metode steaming. Di sini ada kata steam atau uap yang digunakan dalam kiln pengering untuk mengendalikan kelembapan relatif dalam ruang pengering yang bertujuan untuk mencegah cacat pada kayu tersebut. Teknik pengeringan kayu. Yang pertama, persiapan. Maka kayu yang akan dikeringkan sebaiknya disusun secara horizontal menggunakan ganjal dengan kriteria seperti tercantum pada tabel. Agar sirkulasi udara dapat bebas dan merata, maka tumpukan diberi ganjal pembatas dengan tumpukan di atasnya. Sebaiknya kayu dikelompokkan menurut ketebalan yang sama, kemudian apabila memungkinkan sesuaikan lebar dan panjang kayu. Kayu paling tebal sebaiknya diletakkan di bawah dan kayu yang paling tipis di atasnya. Yang kedua, proses pengeringan. Distribusi panas bisa dimulai dilakukan setelah pintu pengering tertutup. Pada awal proses, gunakan suhu rendah berkisar antara 40-50 derajat Celcius, bergantung pada jenis dan kondisi kayu.
Suhu dinaikkan secara perlahan dan disesuaikan dengan tingkat penurunan kadar air. Yang penting diperhatikan adalah menjaga kualitas kayu hingga level MC memenuhi syarat. Untuk itu, selama proses pengeringan perlu pengawasan selama 24 jam agar udara bisa terdistribusi secara merata ke seluruh bagian. Penting memperhatikan cara penumpukan di dalam ruang pengering. Yang ketiga, pencegahan cacat. Pengamatan jalannya pengeringan penting dilakukan agar perkembangan kadar air dan cacat yang terjadi dapat diketahui. Suhu dan kelembapan ruangan dipantau secara berkala agar kualitas kayu yang sedang dikeringkan tetap terjaga.